Ide counter movement yang ditampilkan Ruben Amorim lewat Bruno Fernandes plus Garnacho menciptakan kekacauan di struktur pertahanan Lyon. Ya, Man United super comeback berhasil mengalahkan Lyon dengan skor akhir 5-4 lewat perpanjangan waktu di leg kedua Europa League dengan total agregat 7-6 untuk United dan memastikan Man United lolos ke babak semifinal. Sebelum lebih jauh, aku gak pernah bosan-bosan untuk ingat ke teman-teman, ketika teman-teman tonton video ini, jangan lupa tekan tombol like dan tombol subscribe, karena aku mendapatkan data statistik banyak nonton kanal YouTube dan media sekitar ternyata belum menekan tombol subscribe. Jadi aku harap kawan-kawan melakukannya. Kita ke papan taktik. Di atas kertas, Man United gunakan pola 1-3-4-3 atau penyebutannya menjadi 1-3-4-2-1. Sedangkan Lyon di atas kertas gunakan pola 1-4-3-1-2. Pada fase penyerangan, formasi yang dimiliki oleh United akan spread out, menyebar dia. Dorgu menjaga sisi kelebaran sebelah kiri, Dalot menjaga sisi kelebaran sebelah kanan, Højlund akan dibantu oleh Garnacho dan Bruno Fernandes yang berada di koridor half space. Kemudian di sektor tengah ada Ugarte dan Casemiro. Kemudian dari sisi defensif, Lyon pun akan menyesuaikan dengan bentuk attacking yang dilakukan oleh United. Niles ini akan mengantisipasi gerakan dari Dorgu. Awareness-nya terhadap nomor 13 United. Tagliafico defensive awareness-nya akan ke posisi nomor 20 Dalot. Nah, di sini muncul space bagi Lyon. Nah, nomor 7 dan nomor 4 mengambil posisi pada momen tersebut dengan drop dia. Yap, seperti ini. Nah, dengan nomor 7 dan nomor 4 berada di titik ini, diharapkan bisa mengantisipasi Bruno Fernandes yang ada di koridor half space dan Garnacho pun yang ada di koridor half space. Secara hitung-hitungan, ada 6 pemain yang dibentuk oleh Lyon pada fase bertahan, kurang lebih 1, 2, 3, 4, 5, 6 menghadapi 5 pemain penyerang dari United. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, oleh karenanya secara prinsip bertahan, Lyon mencoba menciptakan unggul orang. Nah, itu hal dasar yang harus dilakukan ketika tim bertahan. Harus lebih banyak orang ketimbang lawan yang melakukan penyerangan. Nah, di sektor tengah bagi Lyon pun mereka akan menyesuaikan struktur posisi dari United. Thiago akan menjaga Casemiro ataupun mengikuti Casemiro, Tolisso akan mengikuti Ugarte. Ya, sesekali juga mereka melakukan switching, kawan-kawan. Di sektor depan, Cherki dan nomor 69 ini akan berada lebih melebar, dia tidak menyempit seperti ini, tetapi lebih melebar. Yap. Dan di beberapa momen perubahan juga terjadi. Cherki akan bergerak ke sentral untuk menekan pemain United. Kemudian nomor 69 akan di sini, Tolisso, Thiago secara posisi. Jadi ketika bertahan bentuknya berubah lagi menjadi 4 pemain belakang, ada double pivot, 3 pemain di sini dan 1 pemain di depan. 4, 2, 3, 1, kawan-kawan. Nah, salah satu elemen yang gemar diciptakan oleh United yaitu gerakan inversi. Ide inversi apa itu? Perubahan posisi secara terbalik. Dan terkhusus itu dimainkan oleh Bruno Fernandes dan Dalot. Sesekali Garnacho memiliki kontribusi besar, kawan-kawan. Seperti apa? Bruno Fernandes pelan-pelan dia akan bergerak melebar. Nah, ketika Bruno Fernandes bergerak melebar akan diikuti oleh Paul. Dalot ini posisinya agak lebih turun ya. Untuk apa? Untuk menarik Tagliafico. Yap, sudah jelas. Ketika Bruno Fernandes perlahan-lahan melebar, disinilah memunculkan space. Nah, ketika ada space di sini, itulah diharapkan oleh pemain United bisa dimanfaatkan oleh Højlund ataupun Dalot, kawan-kawan. Secara jelas dia bertukaran posisi. Nah, kemudian Dalot lah yang mengeksploitasinya. Pun termasuk Garnacho, ya nggak secara eksplosif seperti gerakan Bruno Fernandes dan Dalot dilakukan Garnacho dengan Dorgu. Tetapi counter movement, gerakan menipunya, Garnacho turun pelan-pelan untuk mengikat Jordan. Ketika Jordan sudah terikat, maka di situ Garnacho melakukan pergerakan dengan cepat, menyecar ruang yang muncul setelah Niles, fullback kanan dari Lyon, akan defensive awareness-nya fokus ke sisinya Dorgu. Nah, ini di atas lapangan bagaimana struktur bertahan yang dimiliki oleh Lyon. Jelas ya, 4 pemain bertahan
yang dimiliki Lyon, Tagliafico, Niakate, Mata, Niles akan dibantu oleh double pivot yang dimiliki Lyon. Paul dan Jordan mereka sudah drop. Jadi secara hitung-hitungan ada 6 pemain yang dibentuk oleh Lyon pada fase bertahan. Kemudian di tengah ada Mika, Thiago, Tolisso, dan di sektor depan nomor 18-nya ada Cherki kawan-kawan. Nah, gerakan Garnacho dan Bruno Fernandes itu akan mengobok-ngobok, mengikat Jordan Paul dan menjadi malapetaka untuk Lyon di momen selanjutnya kawan-kawan. Ini case pertama, bisa kita saksikan build up dilakukan United. Garnacho mengikat nomor 7 yang dimiliki Lyon. Nah, otomatis ketika Garnacho mengikat Jordan, maka muncul space yang sudah kita bahas tadi menggunakan papan taktik. Dan disitulah gerakan counter movement dilakukan Garnacho untuk mengeksploitasi pertahanan yang dimiliki oleh Lyon kawan-kawan. Ini dari sisinya Bruno Fernandes. Jelas fullback sebelah kiri Tagliafico terikat dia ke posisinya Dalot, dan Bruno Fernandes mengikat posisi Paul untuk melebar. Otomatis akan muncul sisi bocor di lini pertahanan yang dimiliki oleh Olympique Lyon. Di sini Mazraoui langsung memberikan progresi ke depan diiringi dengan counter movement, melakukan gerakan menipu terlebih dahulu untuk mengecoh Paul, dan ya, di sini tercipta sebuah kesempatan langsung MU berhadapan dengan pertahanan Lyon dikala sudah unbalance struktur yang dibentuk oleh Lyon kawan-kawan. Nah, ini momen counter movement lagi dan lagi ditampilkan oleh Bruno Fernandes di saat dia menipu Paul, dan prinsip yang keduanya Bruno Fernandes melakukan pergerakan melebar mengisi ruang yang ditinggalkan oleh Dalot. Dalot tetap mengikat fullback sebelah kiri yang dimiliki oleh Olympique Lyon. Paul nomor 4 yang dimiliki oleh Lyon tidak cukup kuat untuk bisa mengantisipasi Bruno Fernandes. Nah, di momen sebaliknya, Garnacho yang berada di koridor half space sudah ditandai jelas oleh nomor 7 Lyon, yaitu Jordan kawan-kawan. Di titik ini, Jordan pun kesulitan untuk mengantisipasi gerakan yang dilakukan oleh Garnacho. Thiago yang berada di sektor tengah pun defensive awareness-nya tidak cukup kuat mengantisipasi gerakan yang sudah dilakukan Ugarte, dan terciptalah gol. Setelah satu gol lewat gerakan counter movement, ide inversi ditampilkan oleh United kawan-kawan, itu tetap direpetisi. Nah, ini contoh Tolisso, pemain dari Lyon melakukan penyerangan, bolanya patah, ada momen counter attack dilakukan oleh United. Nah, di sini Garnacho dan Jordan jaraknya lebar. Ketika lebar, artinya ada kesempatan bagi Garnacho untuk mengeluarkan skill individualnya, dan terciptalah sebuah kesempatan lagi dan lagi oleh Man United kawan-kawan ke sisi pertahanan Olympique Lyon. Ini momen inversi ketika perubahan secara terbalik antara Bruno Fernandes dan Dalot. Dalot lebih agresif, Bruno Fernandes lebih turun posisinya, dan membuat kekacauan antara Paul dan Tagliafico. Nah, ketika Paul lebih aware terhadap Bruno, maka memunculkan ruang di sisi ya. Lihat, muncul ruang dan Dalot berhasil mengalahkan Tagliafico. Secara posisi bertahan Tagliafico pun dia sudah di belakang, tentu akan sangat sulit mengantisipasi, dan Dalot berhasil ciptakan gol. Nah, setelah hegemoni permainan inversi counter movement dari Man United, perlahan-lahan ide tersebut hilang, nggak dilakukan. Intensitas dari Man United pun kendur udah. Pressing ataupun gangguan-gangguan yang dilakukan oleh United pun ya sekejap menghilang. Nah, ini sebenarnya bukan kali pertama kita menyoroti apa yang dilakukan oleh Man United. Perubahan secara radikal dari di beberapa momen sudah positif, tiba-tiba di momen selanjutnya hilang itu momen-momen positif yang ditampilkan oleh United. Ketika Man United mengalami yang nama penurunan, Lyon pun pelan-pelan bisa memanfaatkan situasi tersebut. Pertama, Lyon mencoba memperkecil keadaan dulu. Gol pertama mereka kawan-kawan, di sini duel udara dari pemain United tidak cukup kuat, sehingga pemain dari Lyon berhasil menciptakan gol dari kekacauan yang sudah muncul dari bola mati yang didapatkan oleh Lyon. Nomor 15 yang dimiliki oleh United berada di posisi Tolisso nomor 8, tentu secara defensif ia akan sangat sulit untuk bisa mengantisipasinya, dan gol kedua dari Lyon pun ini lewat situasi duel udara, dikala defensif yang dimiliki oleh United hanya fokus terhadap bola, melihat situasi bola kemana bergerak tanpa ada memperhatikan pemain-pemain Lyon, sehingga Lyon bisa menciptakan gol yang sangat amat apik aku rasa. Setelah Lyon berhasil menciptakan gol kedua agregat
2 sama. Ini harus dilanjutkan dengan perpanjangan waktu. Nah, di awal-awal perpanjangan waktu, Man United pun belum menemukan lagi touch-nya, belum menemukan keistimewaan permainannya lagi, seperti di beberapa momen yang sudah kita bahas tadi kawan-kawan. Kemudian yang kedua, MU pun sebenarnya mempunyai kesempatan lebih oke nih setelah Lyon pun mendapatkan kartu merah, tetapi nyatanya berbeda. Ini case goal yang dimiliki oleh Lyon sangat amat bagus secara posisi mereka lakukan teman-teman, ketika Tagliafico masuk di koridor half space fullback sebelah kiri untuk menciptakan lebih banyak orang di sektor tengah setelah Tolisso mendapatkan kartu merah, pemain tengah dari Lyon itu sendiri kawan-kawan. Di sini defensif yang dimiliki oleh United tidak cukup cepat untuk menutup Tagliafico. Artinya ada kesempatan bagi dirinya berpikir selanjutnya bola ini kemana diarahkan. Tagliafico dibantu nih oleh Fofana. Fofana pun sejak dimasukkan di babak kedua menampilkan sisi agresif di sektor sebelah kiri permainan Lyon. Di sini Casemiro pun coba membantu back dari United, tetapi tidak cukup cepat juga. Nah, overload 2 versus 1. Dan ya, langsung Fofana berhadapan dengan pemain belakang United, dan di sektor tengah dari United gelandangnya tidak berada di posisinya kawan-kawan. Tentu ini sangat amat berbahaya tanpa ada screening, dan bola ini bisa dicecar oleh Cherki untuk menciptakan gol. Eriksen coba meningkatkan kecepatannya dalam upaya menutup Cherki, tetapi tidak memberikan impact. Dan gol keempat dari Lyon pun ini berasal dari tidak primanya Casemiro dalam mengontrol bola ataupun memberikan bola, dan jatuh bola tersebut ke posisi pemain Lyon dan harus dilanggar. Dan Lacazette berhasil menciptakan gol bagi Lyon lewat titik putih penalti. Nah, setelah keadaan 2-4, United pun berhasil menciptakan gol ketiga bagi mereka kawan-kawan. Ini lewat scrimmage di kotak penalti, yang dimana posisi Casemiro harus dilanggar, dijatuhkan oleh pemain dari Lyon. Artinya di situ ada penalti didapatkan oleh United dan Bruno Fernandes bisa menciptakan sebuah gol. Dan gol keempat yang dimiliki oleh United ini berasal dari buruknya, jeleknya pertahanan yang dimiliki oleh Lyon. Mereka terlalu dalam pertama bertahan. Kemudian yang kedua, mereka sangat amat pasif untuk melakukan gangguan terhadap pemain MU. Di sini Bruno Fernandes kawan-kawan. Oke, kalau misalnya Lyon mau bertahan secara dalam, maka butuh juga gangguan yang cukup lah terhadap pemain-pemain United, tetapi ini tidak ada. Ketika tidak ada gangguan, Bruno Fernandes pun dengan mudah memberikan ke posisi dari Casemiro. Tektokan terjadi di ruang sempit. Kobbie Mainoo berhasil ciptakan gol keempat, dan gol penentu kemenangan dari United dicetak oleh Maguire. Dan di sini juga hal serupa, terlalu dalam Lyon bertahannya. Ketika terlalu dalam, tidak ada pemain Lyon secara agresif yang mengganggu Casemiro, dan Casemiro nyaman dalam memberikan bola. Dan secara bentuk back di belakang dari Lyon pun struktur mereka agak lebar, tidak rapat. Disitulah kesulitan tentu bagi pemain Lyon untuk bisa mengalahkan Maguire dari sisi duel udara. Jadi kesimpulan kawan-kawan, seperti yang sudah sering kita bahas, Man United ini belum bisa menciptakan permainan yang konsisten sepanjang pertandingan, masih goyang-goyang. Dan yang kedua, perjudian dilakukan oleh Ruben Amorim sangat amat jeli lah aku rasa, ketika Maguire dipindahkan ke sektor depan. Ruben Amorim bilang ternyata sengaja memang dipindahkan Maguire ini ke depan karena nggak ada kasarannya pemain United yang jago melakukan sundulan terhadap bola, dan sosok itu ada di Maguire dan dia menjadi penyelamat. Di situ apresiat juga pembacaan dilakukan oleh Ruben Amorim. Well done. Gimana menurut kawan-kawan? Silahkan tulis di kolom komentar. Bye.